Selamat datang kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan dan bersedia untuk hadir pada hari ini dalam acara Halal Bihalal Muslim Karo Jabodetabek di rumah kediaman Bapak MS Kaban. Sini hamati kami Sohibul Bait Bapak MS Kaban, sini hamati kami Dewan Penasehat, orang-orang tua kami, sini hamati kami tamu undangan, sini hamati kami, sini kami kerina rekan-rekan muda-mudi Muslim Karo Jabodetabek. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridho kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna menyambung tali silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Walaupun bulan Syawal telah berlalu, tapi semangat untuk silaturahmi, mempererat persaudaraan tiada henti-hentinya tetap kita buatkan. Mengawali acara kita yang pertama, Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ibu Nurbaiti Bruginting dan Saudari Salsalisa Brukaban. Kepada saudara dan Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي
وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kamu pasti akan menguji kamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa innalillahi rojiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan acara berikutnya akan ada sedikit hiburan dari siapa? Invina Brutarijan, Herlinda Ginting. Ya. Satu nomor lagu Jaga Depari, Simulih Keraton.
Dengan kami Alu Muhammad, orang tua kami Insinyur Haji Kasman Bangun. Sambutan Ketua Himka, kami persilahkan. Tetap kita junjung atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta sahabat-sahabatnya, berikut pengikut-pengikutnya yang telah berjuang menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pengurus Himpunan Muslim Karo mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, yaitu anak-anak kami Himaka yang telah bekerja keras, bersusah payah. Kami lihat semangatnya cukup tinggi, maka untuk itu mari kita berikan aplaus untuk anak-anak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak MS Kaban juga yang telah menjamu kita di tempat ini, melayani kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah beliau laksanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberi ganjaran, memberikan selamat buat kita semua. Acara halal bihalal seperti sekarang ini hampir setiap tahun kita laksanakan. Hanya tahun lalu karena panitia kurang begitu ini sehingga tidak terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan berikut juga acara peringatan hari-hari besar keagamaan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Saya teringat tadi sedikit pesan Pak Kaban, pelaksanaan acara ini sudah bagus, tetapi ada baiknya kalau lebih kurang 2 minggu setelah hari Lebaran, di situ maknanya lebih bagus katanya. Ya mungkin ini buat kerja panitia, anak-anak kami barangkali masih jadi panitia juga nanti. Nah ini perlu kita capkan ini karena ini mungkin sudah 1,5 bulan kali ya lewat ya. Iya. Jadi walaupun ini maknanya masih bagus, tapi kalau bisa 2 minggu lah, jangan terlalu lama katanya. Ya mudah-mudahan. Kami selaku pengurus pusat Himpunan Muslim Karo perlu menginformasikan bahwa di samping acara-acara peringatan ini, pengajian rutin setiap bulan masih tetap berjalan, yaitu sementara ini masih di Jalan Indramayu nomor 30. Barangkali Bapak dan Ibu ya bisa meluangkan waktu, silakan, karena itu tetap berjalan seperti tidak pernah mandek ya. Nah, kepada Bapak dan Ibu, untuk acara halal bihalal ini biasanya kita gilir. 2 tahun yang lalu di Bekasi, sebelumnya di Tanjung Priuk, pernah juga di Jakarta Pusat. Ya mungkin nanti kita gilir barangkali selain di Bogor, nanti di Tangerang atau di Jakarta Barat barangkali. Ya. Jadi itulah yang bisa kami laporkan. Ya satu lagi, pada kesempatan ini mungkin
kita minta maaf kepada Pak Kaban karena ini kelihatannya walaupun nanti mungkin banyak yang datang tapi belum banyak gitu. Nah ini menurut informasi terutama grup keluarga Sebayang Sinulinga memang pada hari ini ada pesta ya, yang biasanya ikut rajin pengajian satu pun gak datang pada hari ini. Nah mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang bisa tepat waktu dan kita bisa lebih ramai lagi sehingga mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah Muslim Karo ini bisa betul-betul terlaksana. Jadi itulah dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari sesepuh atau tokoh Muslim Karo yang sudah sangat kita kenal ya, yaitu Bapak Tempo Tarigan. Kepada Bapak kami persilakan untuk menuju tempat di sebelah kanan saya. Yang kami hormati Pak Ustadz, tokoh kita, Kiai kita Pak Kaban yang telah membuka kebaikannya dalam segala waktu untuk Muslim Karo. Kedua, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selalu berhalal bihalal. Maka mohon maaf lahir dan batin. Saudara sekalian, kepada Pak Kaban ini memang kita harus mengucapkan banyak terima kasih karena ketika beliau menjadi menteri banyak sekali dia membantu orang Karo. Salah satu tempatnya di rumah menteri 5 tahun ketika itu kebetulan saya jadi ketua Muslim Karo-nya, di rumahnya lah kita selalu untuk mengadakan pengajian dengan segala fasilitasnya. Kedua, untuk pertama kalinya pula orang Karo berkumpul seluruhnya di Jakarta ini dan Bapak SBY diundang. Beliau juga yang menjadi sponsor bahkan memberikan bantuan sebelumnya. Nah, ketika Pak Kasban kasih tahu kepada saya bahwa kita akan mengadakan bahal-bahal Bapak Kaban, saya terus telepon beliau. Beliau bilang, kapanpun kalau kekurangan tempat saya selalu tersedia, kata beliau. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita hormati para kawan tangan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak menguraikan hal bihala karena ada Pak Ustadz dan saya sendiri memang tidak tahu hal bihala. Cuma bertemu begini, silaturahmi begini, kita tentu menambah umur, menambah rezeki, menambah kesehatan. Nah, saya sedikit kembali apa kata Pak Usman. Jadi kita suku Karo ini memang kebersamaan kita, rasa arsada kita itu memang jauh sangat tertinggal dibandingkan dengan teman-teman suku lain. Gunung Sidawung umpamanya meletus, itu kita lambat bergerak. Kalau orang Tabulu, orang Toba, barangkali seluruh menterinya, seluruh pejabat, seluruh tokoh-tokoh itu turun gunung. Ini kita mengandalkan pemerintah. Artinya kurang sekali partisipasi kita. Nah, sampai sekarang barangkali Tanah Karo, khususnya di sekitar dari Sinabung, itu sampai sekarang uluran tangan mereka kepada kita masih kurang kita sambut. Memang ada baru-baru ini dihimpun kembali Himpunan Masyarakat Karo Indonesia yang mengambil alih seluruh permasalahan Karo, tapi sedang berjalan, belum seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini sekali lagi saya kemukakan, marilah kita bersada kita bersusah, bersada kita untuk senang. Artinya khususnya Muslim Karo, kita labue, tapi ada kita bersada, tentu Rusilena. Saya ingat satu hari Pak Kaban pernah bilang, kan waktu saya ketua umum Muslim Karo, ini pengajian kok sedikit sekali. Beliau bilang, berapapun pengajian jangan pernah tinggal. Satu orang silakan, 2 orang silakan, rame-rame silakan. Mari kita rame-rame untuk datang kembali ke jemaah kita di pimpinan Pak Haji Kasban.
Aku sebarang jenggerana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya sada nomor lagu Pinta-Pinta Jaga Depari. Oh
turang senina kalian bubu anak baru karinana. Enda kucubakan kundekan lagu perbungan dap-dap. Enda lama pernah kundekan, cuma cubakan. Jadi enda permintaan Bapak MS Kaban, kebetulan sudah aku teh Kaban. Lagu kaji aku
perkenalkan kami Alu Muhammad undang kami orang tua kami Bapak Emus Kaban. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahu azim. Al-ayat. Hadirin turang senina, mama, mami, bibi, kila, semua yang hadir, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah karena hari ini kita semua bisa kumpul dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Dan kita bikin halal bihalal hari ini memang suasananya harus senang. Namanya pun halal bilhalal. Jadi kita semua harus dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira. Saya memang pegang teks ini karena saya lama merenungkan lagu-lagu almarhum Jaga Depari. Makanya ketika panitia mau bikin keyboard, karena memang orang Karo kalau bikin acara nggak ada keyboardnya itu ibarat malam tak berbintang, atau seperti sayur tak begaram, laresira, lamelam. Jadi acara-acara Karo remelamna delete keyboard. Nah, jadi tapi lingkungan panitia, enda permintaan tuan rumah, coba acara halal bil halal sekali ini kita fokus hanya spesial mendengarkan song lagu almarhum Jaga Depari. Kenapa? Karena saya curiga, ya saya curiga dengan syair-syair yang dibuat oleh almarhum Jaga Depari ini. Jadi saya sering bertanya, apa sebenarnya agama yang dianut oleh Jaga Depari? Lama saya tidak dapat jawaban itu. Tapi saya merasa heran karena waktu kecil, waktu kitik-kitik merenda tahun 67, 66, itu penyanyi Karo yang top itu ada dua waktu zaman saya. Kalau tahun 66, 67 itu Bengkel dan Salam. Ya. Jadi waktu tahun 66 itu Tanah Karo dan sampai Langkat itu penyanyi Karo yang terkenal itu Bengkel dan Salam. Dan mereka banyak menyanyikan lagu-lagu Jaga Depari. Tahun 70-an baru Reno Surbakti. Ya, jadi tahun 70-an baru Reno Surbakti yang muncul dengan lagu-lagu Karo. Tapi yang menarik adalah kapan saja lagu Jaga Depari ini dinyanyikan oleh siapa saja, itu selalu menyentuh hati. Jadi saya curiga, kenapa syair-syairnya begitu tajam? Dan seperti tadi lagu Perhubungan Dap-Dap. Ya saya sendiri pun sampai hari ini belum pernah tahu bunga dap-dap itu seperti apa. Tapi kata Mama Tempel tadi kan, bunga dap-dap ini bunga memang di hutan. Pohon yang ada di hutan, pohonnya berduri. Tapi dia memang pohon alam. Judulnya adalah Perhubungan Dap-Dap. Tapi kalimat-kalimat terakhirnya, nah kalimat-kalimat terakhirnya itu saya melihat bahwa ada satu message, satu pesan yang bersifat akhlak. Jadi cerita tentang akhlak.
Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah itu diutus adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah itu kepada seluruh alam semesta ini terkecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi akhlak manusia ini tidak bisa kita main-mainkan. Rumah itu indah kalau ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, dan kemudian ada jendelanya, ada pintunya, ada catnya, sehingga kita bilang cantik kali rumah itu. Jadi begitu juga kita sebagai seorang muslim. Kita mengaku sebagai seorang muslim dengan mengucap kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu adalah fondamen. Jadi ibarat rumah itu adalah fondamennya. Fondasi rumah itu tidak pernah kelihatan. Fondasi rumah itu selalu di dalam. Karena dia menyangkut tentang keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang aku perilahkan. Perilahkan ini artinya dipertuhankan. Di dalam Al-Quran surat Al-Jatsiyah Allah berfirman dengan kata-kata afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat berapa banyak manusia ini sebetulnya dia mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu bukan sekedar mengakui alam ini ada penciptanya. Kalau alam ini ada penciptanya, itu semua orang mengakui. Jika kau bertanya kepada seluruh amat manusia, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada seluruh umat manusia di dunia ini, siapa yang menciptakan alam semesta, maka semua mereka akan mengatakan Allah. Tapi Allah sebagai Rob. Makanya seluruh umat manusia di mana-manapun dia mengenal Rob sebagai pencipta alam. Ini ada teman kita ini Jim Prangin. Ini orang Papua. Ya, namanya Jim Prangin. Dulu waktu tahun mendirikan Partai Bulan Bintang 99, masuk ke Jakarta. Usulan nama Jim Prangin sebagai ketua Bulan Bintang Papua. Saya surprise. Ini orang Papua asli ini. Karena Jim Prangin. Pas ada pertemuan nasional saya jumpain dia. Dia bilang, aku kalah karo bang. Aku kalah karo bang, katakan. Iya, aku bilang. Aku pikir tadi Jim Prangin ini rambutnya keriting gitu kan. Nah, kalau biring-biringnya udah cocok, biring-biring Papua. Tapi rupanya Jim Prangin itu perangin angin. Beliau lama di Papua, dia banyak dakwah juga di Papua. Nah, sekarang anaknya sekolah pesantren di mana? Hah? Tasik, pesantren Tasik. Jadi hadirin sekalian, kalau orang-orang Papua sendiri pun di tengah hutan belantara sana, mereka percaya ada yang menciptakan alam ini. Tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Kalau kita pergi, ya apalagi kita di kampung Tanah Karo, ya kan? Asli ada permalim, ada pemenang, ya kan gitu. Kalau permalim itu orang bilang ini agama pemenang yang sudah terinduksi oleh Islam. Jadi Islam itu sudah mulai masuk, tapi dia belum terima semuanya. Karena dia bilang, ande sinta behen larang payah. Karena orang Karo hobi kan, hobi makan B2. Ande sinta behen larang ini payah, katanya gitu kan. Kalau yang enak-enak tuh dilarang payah, katanya gitu kan. Nah, jadi memang orang Karo pun kenal. Ya. Malah kalau kita dalami diskusi dengan orang tua penganut agama pemenang, itu mereka bilang lebih dekat dia ke Islam karena dia mengenal one God. Dia hanya mengenal satu Tuhan. Ya, dia mengenal hanya satu Tuhan. Cuman
untuk jumpa sama di bata itu, nah itulah melalui itu, ya kan? Banyak nini lah kan gitu. Nah, tapi kalau syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah itu, yang dimintakan itu adalah bukan kepada Allah yang menciptakan alam semesta itu sudah given. Yang diminta itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya tidak ada lagi yang kita taati, yang kita patuhi dalam hidup ini terkecuali hanya Allah saja. Jadi sifatnya uluhiyah, sifatnya hati kita. Makanya di dalam ayat yang dibacakan tadi oleh qori kita, ibu kita tadi yang membacakan kalimat ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wassalah. Jadi kita minta apapun dalam hidup ini jangan ke yang lain-lain. Jadi jangan lagi minta melalui, ya kan? Pangir boleh. Kamandir pangir, tentu pangir saja. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun sering pangir, bikin pangir sendiri. Ambil jeruk purut, ya kan? Baca Quran, ambil pisau, belah, bismillah. Kenapa? Ya jeruk purut itu wangi. Jadi tidak ada kaitannya dengan rekari, jenujung. Ya gue petik nari selo mau gini. Labo. Ya. Jadi persoalannya adalah kalau orang Arab mengatakan jeruk purut itu jeruk Fatimah. Ya. Jadi orang Arab mengatakan itu jeruk Fatimah. Ya. Harum semerbak. Ya. Jadi andai kamu semuanya merasa badanku tak sedap kali ini, pangirlah aku. Udah cari jeruk purut, ambil pisau, ngaji, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Pangir, wangi. Kalau wangi, malaikat itu senang sama kita. Kalau bau, nah itu baru yang lain yang datang. Nah ini kuncinya. Coba lihat, kalau misalnya kamu semua satu saat nanti umroh di bulan Ramadan di Masjid Nabawi, Madinah. Itu kalau sudah sholat malam, itu terasa aroma yang luar biasa. Aroma apa? Kayu gaharu. Kayu gaharu yang termahal. Ya. Andai kamu kuta-kuta tanah dunenga, suan kayu gaharu. Ya. Merga. Semurah-murahnya kayu gaharu enda, mas pasar-pasar black market. Memang gaharu ini dia lebih ada pasarnya di black market. Ya. Itu paling murah 8 juta. Tapi the best quality yang grade A itu bisa 300 juta 1 kilo. Gaharu ada Bancisuan le teknologi nakundari. Nah aku kuta nambiki nggak kusuan gaharu. Tapi lengah suntik. Sebab bayi teknologi kundari. Anda sebab serahkan ku alam susah. Rendekahnar kerina. Nah, tapi kayu gaharu hedang kok teh dunia sudah mengenal kayu gaharu sejak zaman puluhan ribu tahun yang lalu. Ini adalah aroma untuk para raja-raja, untuk para kaisar-kaisar. Nah, di kita orang pakai jeruk purut. Nah, jadi persoalan enda lah boleh persoalan KIP hanya sekedar dia adalah ciptaan Allah. Yang ciptaan Allah itu, dan Allah senang dengan yang wangi-wangi. Cobalah Rasulullah pun ketika dia mau sholat, tempat sajadahnya dibikin harum. Kalau kita di Masjidil Haram sholat di belakang imam, sebelum imam datang itu seluruh keliling tempat sajadahnya itu disiram dengan minyak wangi. Artinya supaya apa? Sujud itu kehadapan Allah itu bisa betul-betul, Allah itu maha indah, Allah itu jamal, Allah itu maha indah. Nah, makanya Allah berfirman,
La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama, ya, tidak sama jalan bagi orang-orang yang pergi ke neraka dengan jalan orang ke surga. Nah, kita bulan Ramadan itu diajak oleh Allah untuk menuju jalan surga itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah maintain your heart, keep your heart, jaga hatimu, ya, jaga hatimu. Nah, hati yang terjaga itu adalah hati yang penuh dengan kasih sayang. Nah, disinilah lagu Bunga Dap-Dap itu saya lihat di bait terakhir, adirubat rasenina em tandana lameteh ngena. Coba itu. Ini akhlak. Jadi kalau kita dengan saudara itu berkelahi, bertengkar, berdebat, ya sampai putus silaturahim, tidak kenal sama sekali, itu namanya lameteh ngena. Nah, ini menerjemahkan bahasa karo ini ke dalam bahasa kita, itu juga butuh proses. Jadi adirubat rasenina. Jadi kalau kita berkelahi, nah bagaimana supaya kita tidak berkelahi? Yaitu tadi, bagaimana hati kita itu cinta kepada Allah. Lihatlah manusia itu sebagai Rahman dan Rahim Allah. Semarah-marahnya kita sama anak, marah kita, tapi marah kita jadikan doa. Nah, marah kita jadikan doa. Jangan disebutkan yang tak sedap di Ragunan itu. Kadang-kadang kita kalau marah kalian di Ragunan itu kita sebut semua kan? Mulai nipe, lebo, kerah. Jangan marah kita, tapi jadikan marah itu nasihat. Marah itu sebagai sebuah ajakan. Ya memang itulah. Maka dikatakan tidak sama orang ke surga dengan ke neraka. Kalau kita punya masalah, nah ini, apalagi yang sudah di PNS bertahun-tahun belum naik pangkat kan bisa stres, ya kan? Yang mau jadi bupati, duit sudah habis nggak jadi bupati, stres, stres. Ada anak buah saya di Jawa Timur, ya kan? Yakin kali dia dapat kursi DPRD itu. Habiskan yang malam tuh uang hampir 1 miliar. Tak tahu, tak dapat. Langsung jalan-jalan tak pakai celana. Langsung tak pakai celana. Kesana kemari udah tak tahu lagi dia bercelana atau tidak. Ya, ini kenapa? Itu berarti dia tidak ista'inu. Dia tidak minta kepada Allah, dia yakin karena panggilan hawa nafsunya. Nah, ini yang tadi disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau tidak melihat berapa banyak manusia itu dia mempertuhankan hawa nafsunya? Nah, kita sebagai seorang muslim ini semua sudah ada jalannya. Udah dikasih jalan semua. Jadi saya melihat lagu Perbunga Dap-Dap dan banyak lagu-lagu Jaga Depari itu, saya melihat di situ dia berbicara dalam bahasa hati. Nah, orang yang berbicara dengan bahasa hati tidak mungkin terjadi kalau orang yang hatinya selalu tidak ingat kepada Allah. Maka kunci, ya seperti paling tidak ande rubat rasnande bapa kibilangan mandi bata turun. Kualat. Jadi ande rubat rasnande bapak, masa bapak sama mak kita ajak berkelahi? Nah, tapi orang karo kadang-kadang ada juga itu. Orang karo ada juga itu. Sur dia kalau berbantah-bantah dengan bapak sama nande. Kami salah pak, lagu aku. Kami silai pak menyalahkan orang tua, bayangkan itu. Padahal untuk nyekolahkannya, kalau saya dulu ada mama saya itu Mama Nurdin itu Nurdin Tarigan.
Itu dibikin bapak saya jadi intel. Karena bapak saya tuh nggak percaya aku nih sekolah apa enggak gitu. Kok bertahun-tahun nggak tamat-tamat. Jadi asal pulang ke Binjai tanya bapak, kapan kau selesai? Tahun depan. Pulang lagi tahun depan. Sekali waktu dia utus mama saya itu. Tapi mama saya udah kompak juga sama saya. Kompaknya semana? Rupanya pas dia pulang ke Binjai, ya biasalah dipakat-pakatin sama bapak. Coba kau tengok dulu katanya itu. Betulnya dia sekolah itu katanya gitu kan. Nah, datanglah mama itu ke markas saya. Ya masa mama nggak percaya? Ah, selamat datang Pak Serta Ginting. Nih jenggotnya udah kayak Ali bin Abi Thalib ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari. Nah, jadi lanjut tadi cerita, udah paket-paket ya. Datanglah mama ini ke markas saya. Dia bilang, aku disuruh bapakmu ini katanya. Kenapa mas? Saya bilang, ya disuruhnya. Kau ini serius apa nggak sekolah katanya gitu kan. Nah saya pun supaya dia nggak kecewa, saya pergi ke sekretariat Fakultas Ekonomi Jayabaya. Saya minta ijazah saya, ijazah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai sarjana muda. Ah ini mas, saya bilang. Serius karena oh rupanya bapak itu dia curiga saya di sekolah atau tidak karena saya hanya kirim surat kalau duit sudah habis. Jadi kalau duit sudah habis saya kirim surat, Pak cepat kirim duit, tapi begitu duit nyampe nggak pernah kasih berita. Itu yang dia marah. Nah jadi sampai waktu itu dia marah sama saya itu, tapi saya tahu marahnya bapak itu. Dia bilang gini, kau setiap tahun selalu tanya kapan kau selesai, kau bilang tahun depan. Tahu kau katanya, kalau semua uang kuliahmu itu kukumpulkan, kubelikan lembu, udah berapa ekor itu katanya. Sakit nggak gitu? Dalam batin saya, awak mahasiswa aktivis diselevelkan dengan harga lembu. Habis itu kan saya nggak berani jawab. Terus kumpullah sama ada mama, kumpul lagi di situ, dibilang, dah kok katanya. Inilah kau tengok nih katanya. Ku sekolahkan dia jauh-jauh. Sudah 2 kali putar ku deres pohon rambung tuh, nggak tamat-tamat dia sekolah. Jadi udah 2 kali deres balik pohon rambung itu, belum tamat-tamat. Itulah baru kemudian saya agak serius menyelesaikan sekolah, karena zaman itu tidak sistem SKS. Ya, dulu kan sistem semester 1, semester 2. 1 semester itu 9. Itu pun bisa kita akali kan itu, karena ada 3 kali kan. Ya, ada ulangan. Jadi sekali pukul ambil 5, luluskan yang 4 gak usah. Nanti semester akan datang ambil 4, kan gitu dulu ngakal-ngakalinya. Nah, jadi hadirin sekalian, kita sebagai seorang muslim ini, itu dengan berpuasa itu sebenarnya targetnya adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama kali adalah akhlak kepada Al-Khaliq. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akhlak pertama kita itu? Kalau kita punya masalah apapun, minta kepada Allah. Ista'inu. Ya makanya kalau kita baca Al-Fatihah, nanti habis ini kita sholat lohor, pada waktu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masukkanlah di situ request, special request, permintaan. Kenapa? Pada saat hambaku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka aku perintahkan seluruh malaikat-malaikatku, lihat hambaku sedang menyanjung-nyanjung aku. Dia mengatakan aku Rahman dan Rahim. Pada waktu kita katakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, malaikat, coba lihat malaikat rahmat itu, dia memuji aku, dia sanjung aku. Maliki Yaumiddin, lihat dia mengakui aku raja dari segala raja, aku penguasa dari segala penguasa. Nah, pada waktu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita minta dalam hati kita? Sering lupa. Karena pas Allahu Akbar, di mana duit tadi?
Kalau saya dengan Pak Serta Ginting, Allahu Akbar, aduh, lolos nggak aku nih, kan gitu. Kan itu. Jadi istainu, minta. Iya karena budu wa iya karena stain. Ya Allah. Kalau Rasulullah SAW itu ada spesial dia bilang begini. Pada waktu sujud itu, waktu sujud kita kan subhana rabbil a'la. Rasulullah itu ketika dia membaca subhana rabbil a'la, tapi di hatinya itu dia mengatakan, ya Allah, terangilah hatiku dengan cahayamu. Terangilah ucapan lidah lisanku dengan cahayamu. Terangilah penciumanku dengan cahayamu. Terangilah pendengaran kedua mataku ini dengan cahayamu. Terangilah pendengaran kedua telingaku dengan cahayamu. Wah, makanya Rasulullah itu kalau udah sujud lama, kadang-kadang sampai nangis. Dan para sahabat bertanya, kenapa? Ya karena dia sedang berdoa itu, supaya dapat rasa cinta, nur. Ya saya sebut-sebut nur ini karena nyonya saya namanya Nurmala gitu. Nurmala Tarigan. Tarigan min Bumi Ayu. Jadi hadirin sekalian, akhlak kita, jangan kita bertengkar, jangan kita berdebat dengan saudara. Apalagi kalau seperti apa yang dikatakan juga di sini, andai rubat ras teman meriah, rahasia murah teriak. Hati-hati. Kalau kita mau tahu siapa kita sebenarnya, tanyalah sama musuh kita. Tanyalah sama musuh kita. Maka musuh itu akan bongkar siapa kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW, coba bayangkan Rasulullah itu saking menjaga rasa cinta, bertahun-tahun dia keluar dari Masjidil Haram, ya. Setiap dia kali keluar Masjidil Haram, dia lewat, itu ada orang buta yang mencaci makinya. Padahal dia buta, tapi Nabi Muhammad tuh dicaci makinya habis-habisan. Dan hebatnya Nabi Muhammad itu, dicaci makinya Rasulullah, tapi kalau pas siang itu dikasih makannya orang buta itu. Coba, kita apa bisa kayak gitu? Parap min, Pak depar. Tapi dia tidak, sehingga satu hari, ketika Abu Bakar Siddiq, ini di Madinah, bukan di Mekah, di Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, lalu Abu Bakar Siddiq melanjutkan kebiasaan Rasul, sehingga si orang buta ini tadi dipegangnya tangan Abu Bakar, dia bilang, kok ini berbeda? Biasanya memberi makan aku nggak begini tangannya. Terus Abu Bakar mengatakan, tahukah engkau, orang yang kau caci maki selama itu adalah, dan yang orang selalu memberi makan engkau di siang hari itulah Muhammad Rasulullah SAW. Tahukah kau, dia sudah meninggal. Orang buta itu nangis dan kemudian bertobat, minta ampun, dan kemudian dia masuk Islam. Itulah kasih sayang. Ya, itulah kasih sayang. Nah, jadi kita sekarang ini, saya ajak kita semua berhalal bil halal ini, tumbuhkan rasa kasih sayang kita semuanya. Kita dari jauh, bagaimana supaya jadi dekat? Yang belum kenal menjadi kenal, yang belum paham menjadi paham. Maka saya bilang, kapan saja sepanjang kita masih sehat, kalau susah-susah mau kumpul, pakai tempat ini. Memang tempat ini kita bikin pengajian terus, ya, bikin pengajian terus. Tiap malam Sabtu ada pengajian di rumah, tiap akhir bulan ada pengajian jamaah seluruh masyarakat. Dan kenapa tadi saya katakan sama panitia, udah ke depan itu orang Karo itu tidak mungkin, ya, orang Karo tidak mungkin dia bisa meninggalkan acara adat, karena orang Karo itu sangat demokratis dan perputaran posisi kekuasaannya itu bergilir. Ada kalanya dia di Kalimbubu, ada kalanya dia di Anak Beru. Lihat kan? Kan
ada kalanya dia jadi kalimbubu, dia duduk amak mentar kan gitu kan. Yang anak beru di belakang. Nah. Saya ceritakan itu sama petinggi-petinggi Republik. Oh, masa begitu Pak Kaban? Katanya, iya. Jadi di orang Karo biar dia jenderal pangkatnya bintang 4, saya bilang kalau posisi anak beru dapur, saya bilang gitu. Orang belakang itu pun ada tingkatannya. Ada hanya boleh nengok dari jauh kan gitu. Ada hanya sampai pintu saja kan. Kayak deba kan gitu. Engkau kohrina katanya gitu kan. Nggak boleh dia masuk ke tengah kan. Akan itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi orang Karo dengan adat sangat kuat. Jadi kalau misalnya mau bikin acara halal bil halal dengan acara adat kalah. Karena acara adat tuh ada kalimbubu di Batani Ida. Ya kan? Siapa yang tidak menghormati kalimbubu kualat. Nah, siapa yang mau kualat? Kan tidak ada yang mau. Nah, oleh karena itu saya bilang, karena saya paham bagaimana karakter kultur budaya Karo, maka lebih bagus patok saja. Hari ini selesai acara, udah kita sepakat tahun depan 2 minggu setelah Lebaran langsung bikin acara. Jadi momentumnya itu sudah tepat. Jadi kalau kita tunggu lagi, wah ada acara Sinulingga, ada acara Sebayang, ada acara Tarigan sana, ladung-dung. Tahu-tahu sudah hari raya baru lagi kan gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kita sebagai seorang muslim ini jaga akhlak. Akhlak kita itu pertama kali adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja. Jangan kamu ragu-ragu minta kepada Allah itu. Tidak usah pakai bahasa diplomasi, terang-terangan aja. Terang-terangan aja. Saya dalam berapa tahun ini kan dihajar terus macam-macam. Ya, dibikin, mau pemilu dibikin berita, mau bikin berita. Saya bilang dalam sholat, ya Allah, Kau tahu apa yang kukerjakan. Kalau memang aku salah, tunjukkan kesalahan aku, tapi aku minta ampun kepadamu. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya pembela ya Allah, terkecuali hanya Engkau. Nah, baca amalan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Terus minta kepada Allah. Minta. Sekarang ini oleh Yayasan Ibnu Khaldun dikasih tugas, disuruh saya jadi dekan ekonomi, saya nggak mau. Minta dari rektor pun nggak mau. Udahlah, saya bilang, aku nih biarkanlah seperti ini. Kalau gitu Pak Kaban jadi ketua panitia pembangunan masjid. Kalau itu mau saya bilang gitu. Karena ketua pembangunan masjid itu VIP, ya, VIP, ya. Nah, modalnya Bapak tahu kan semua. Modalnya hanya selembar SK saja. Nah, terus yayasan minta tolong masjid ini dibangun luasnya 40 kali 40 3 lantai. Sedap kan? Udah bawa sholat. Saya bawa sholat. Saya mau sholat. Ya Allah, Rabbi auji'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alaiya. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepada aku ini, karena engkau telah mewahyukan Nuh untuk membuat perahu, dan kau telah tetapkan Sulaiman membangun istana dan memindahkan istana Balkis. Ya Allah, aku hari ini mendapat tugas untuk membangun rumah ibadah agar hamba-hambamu sujud kepadamu ya Allah. Beri jalan. Alhamdulillah Bapak-Bapak hadirin sekalian, sekarang pelan-pelan, anjar-anjar, setahap demi setahap mengalir terus. Padahal kalau saya lihat angka proposalnya itu hampir 26 miliar, nggak perlu pakai APBD, APBN, cukup APBA, anggaran pendapatan by Allah saja. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian,
Tidak sama. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama jalan untuk orang pergi ke neraka dan ke surga. Jalan menuju surga itu selalu istainu bisobri wa sholat. Kita ini semua sudah difasilitasi oleh Rasulullah dalam sholat, supaya rezeki kita jangan terlalu jauh. Sholat sunat duha. Sholat sunat duha. Coba amalkan sholat sunat duha. Habis sholat subuh, tunggu zikir wirid 7:30 jam 7, sholat sunat duha. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, mau 12 rakaat, silahkan, mana yang enak. Duha. Malam hari terbangun kita, jangan nonton Manchester United sama Liverpool. Bangun tengah malam, ambil wudu, sujud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau ada sangat-sangat spesial, sangat-sangat khusus, mana tahu misalnya tahun ajaran baru, kan anak masuk fakultas kedokteran, 3-3 lagi kedokteran, 3-3 perlu bayar uang semester, melimber. Ada kebun sawit, produksi banyak, harga turun, melimber. Malam hari atau siang hari, spesial sholat hajat. La ilaha illallah halimul karim, subhanallah rabbul arsil azim. Minta kepada Allah. Jadi jalan untuk orang yang beriman itu tidak sama dengan jalan orang yang tidak beriman. Jadi halal bil halal ini, mari kita kuatkan rasa cinta kita, rasa kasih sayang kita, supaya kita lebih dekat semuanya. Justru ukhuwah itu adalah bagaimana mendekatkan yang jauh, bagaimana mengenal yang belum kita kenal, bagaimana kita tahu saudara-saudara kita yang belum kita tahu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini ya bisa menjadi orang yang lapang hati terhadap saudara-saudara kita, karena akhlak seorang yang beriman adalah memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Jadi tidak usah kita simpan-simpan orang sakit hati sama saudara kita, nggak usah. Ya maafkan saja, doakan dia. Ya. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kenapa ada bertanya kok Pak Kaban ini suka dengan lagu Jaga Depari, karena saya lihat sair-sairnya itu mendasar. Jadi sentuhan hatinya luar biasa. Lihat aja tadi seperti lagu Perbungan Dap-Dap. Dia bawa gembira tapi nasihat. Ya. Dia getuk dia gedor hati kita bergerak semuanya, tapi itu nasihat. Coba kalaulah dia bukan orang yang memiliki spiritual yang tinggi, saya tidak yakin dia akan mengucapkan kalimat penutupnya itu terhadap Allah pada dilantai. Iwan Fals mungkin kita semua kenal. Ternyata Iwan Fals sekarang ini lagu-lagu terakhir yang dia karang justru cenderung selalu menyebut Tuhan. Artinya dia sudah sampai klimaks kecintaan. Nah, jadi di sini saya lihat Jaga Depari almarhum, ya mudah-mudahan semua lagu-lagu dia ini bisa menasihati kita, dan mudah-mudahan itu menjadi amal soleh dia. Karena menurut informasi terakhir saya dengar katanya dia sebagai seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, nah jadi kalau dia seorang muslim berarti pada zaman itu, dia sudah mendengarkan nasihat-nasihat. Karena saya yakin ini semua adalah kutipan hadis-hadis Nabi.
tapi dia rangkum dalam bahasa Karo. Jadi adi rubah kita restoran emtadana pemeteh kurang, ya kan? Jadi kalau kita berkelahi dengan saudara kita, itu berarti kita pengetahuannya itu kurang. Masa sama saudara kita harus berkelahi? Adi rubah rasana kuta emtadana jelma duda. Coba. Hah? Hah? Nah makanya, jadi makanya saya bilang saya curiga gitu karena lagu-lagu dia itu saya dengarkan itu penuh dengan nasihat. Jadi saya curiga apa agama Jagadepari. Jadi kalau hari ini beliau seorang Muslim, berarti dia sudah berdakwah melalui syair-syair. Ya, beliau sudah berdakwah dengan lagu. Nah, ya saya sudah bicara dengan Ramona Purba. Karena Ramona Purba sering ngobrol. Saya bilang mungkin nggak suatu saat kita cari rezeki, kita kumpul bersama-sama, kita bikin konsep spesial song Jagadepari. Ya, saya kira itu akan lain. Ya, jadi makin familiar. Saya yakin tadi yang kalau yang generasi umurnya 50, ya itu dengan lagu ini pasti sangat-sangat nyentuh. Karena waktu kecil sudah dengar lagu ini. Tapi kalau anak zaman sekarang, ya udah Gering Manggis. Gering Manggis sama anak Medan. Ya, kalau saya pun paling ya lagu itu, lagu Pisolar Syukur. Pisolar Syukur kan bahasa yang tidak sedap. Janji, ya kan? Janji kita laus ku Bali, lasu Bali, Lambodia. Bali kita Lambodali. Laus kita ku Bintang, lasu Bintang Lambodali. Ya bintang meriah dia. Ade Bogor ya bulan bintang begitulah. Jadi barangkali itu yang bisa saya advice kepada kita semuanya dan diri saya, keluarga saya, kita semua, bahwa Islam adalah akhlak yang harus kita jaga. Kita diminta menjaga keluarga, menjaga saudara, menjaga rahasia kita, dan kemudian sopan santun kepada orang tua agar supaya kita tidak kebilangan, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya atas nama Sohibul Bait, saya yakin banyak kekurangan di dalam menyambut acara ini, dan terima kasih pada adik-adik panitia yang begitu bersemangat. Jadi ada acara kami kemarin ngerires, ya ada ngerires. Jadi nanti kalau ada rires rasanya nggak pas ya, karena memang bambunya bukan bambu rires. Yang penting bambu. Yang penting bambu, ya kan? Karena ada darami spesial bambu yang bambu lemah nggak ada di sini. Memang bukan habitatnya. Jadi yang penting bambu. Ya ternyata yang bakar itu ya prinsip yang penting gosong bambunya artinya matang gitulah kira-kira. Kemudian saya nggak tahu apakah kita masih familiar dengan umbut. Masih. Nah, ini pun korban juga pisang-pisang tetangga. Jadi orang sini heran, Pak Haji, untuk apa batang pisang? Tenang, baik, saya bilang. Untuk apa Pak Haji, katanya, kok nyari batang pisang terus? Nah, kemudian ada ibu-ibu dari koalisi Merah Putih datang kemari, disiapkan juga umbut. Wah, sibuk juga dia. Apa ini katanya? Ini saya bilang makanan tanda-tanda orang cerdas. Yang memakan ini adalah orang cerdas, karena di hutan hewan yang paling suka makan batang pisang itu gajah, dan gajah itu binatang cerdas, saya bilang gitu. Jadi apa nih Pak kabar? Ini batang pisang. Jadi kalau nanti ada kurang sirah, kurang apa, mohon dimaafkan. Ya kalau nanti
juga ya silahkan dirasakan semuanya apa yang bisa kita siapkan. Dan kalau nanti kita sholat lohor, memang posisi kita itu udah langsung posisi ke kiblat, ya. Jadi wudhu sudah tersedia, kita tinggal ambil sajadah langsung kita sholat. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Saya minta maaf lahir dan batin atas semua kekurangan-kekurangan yang kami buat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kali pakaian, kemerdekaan mau bagi sudah kena. Li semakin nanti kena. Oh, bas pak ketua nari. Jadi pertama kamu naik jadi menteri, si kutuk naik bas taman ini, isemat kenai Bekabulu. Ras pun sagi kalau ada salah. Khusus kabas pengurus tim kamu ke? Kami pengurus tim kas, kena masyarakat karo sejabote beda. Sadang kehormatan manpado pakaban. Eda berikan kami bas Bekabulu tanda kriya penukur mau ke? Tambahkan dulu Pak Ketua. Tepuk tangan lebih berbangga Krina. Sekalian juga ini satu keharuan kita bagi Pak Kaban ini. Mulai berdiri Republik Indonesia ini, pertama jadi menteri orang Karo adalah Pak MS Kaban. Kita sekali lagi berdoa. Juga sekali lagi kami berdoa Pak Kaban sama Ibu yang apa yang tadi Pak sampaikan semua, mulai sambutannya, ceramahnya, kami semua orang Karo, seluruh Jabodetabek ini, terutama Muslim Karo, ikut mendukung dan ikut berdoa agar semua cita-cita Pak Kaban sama Ibu akan tercapai. Itu aja dari kami. Semoga Pak Kaban dan Ibu dengan anak-anak sehat-sehat selalu, tambah rezeki. Cuma satu, saya terkejut tadi, mulai Pak Kaban ini terharu dan benar-benar serius dalam Muslim Karo ini, baru saya terdengar tahun 80. Tahun 70 dengan jelas agak mampu katanya. Ini apalagi mulai udah kelebihan dia ilmu-ilmunya. Sekali lagi kita tepuk tangan sama kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Al-Fatihah pertama kepada kedua orang tua kita, kedua nanti kepada anak-anak kita semuanya, tiga khusus kepada almarhum Jaga Depari. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya kenapa? Al-Fatihah. Ya kenapa? Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Salam, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Malikal Mulk, ya Allah ya Dzul Jalal wal Ikram, ya Allah ya Bari as-samawati wal ardh. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami pasrahkan jiwa kami. Kami telah bersaksi ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami telah bersaksi Engkaulah satu-satunya Allah yang kami perilahkan ya Allah. Dan kami mengakui Muhammad adalah
Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berhimpun, menyatukan pikiran, menyatukan perasaan kami, menyatukan langkah kami, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang kami cintai terkecuali kami hanya mencintai-Mu ya Allah. Jadilah kami orang yang mencintai Rasul-Rasul-Mu karena kami cinta kepada-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai agama-Mu, agama Islam ya Allah, sebagai tanda tunduk dan patuh kami kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada ayah dan ibu kami, karena mereka telah melahirkan kami dengan cucuran keringat, darah dan air mata ya Allah. Jika seandainya ayah dan ibu kami masih bersama-sama kami, jadikanlah kami anak yang dapat menggembirakan hati mereka, dan mereka selalu tersenyum bersama-sama dengan kami. Jika ayah dan ibu kami ya Allah telah mendahului kami, sebagai anak yang soleh ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Lapangkanlah kubur ayah dan ibu kami, bebaskanlah mereka dari azab-azab-Mu ya Allah. Terangkanlah mereka di alamnya ya Allah, di alam barzah ya Allah. Dan perkenankan ya Allah, dengan doa kami ini, jadikanlah mereka menjadi ahlul jannah ya Allah. Masukkan mereka ke surga Firdaus ya Allah. Ya Allah ya ilahi Rabbi, kami adalah anak-anak ayah dan ibu kami. Kami telah membangun rumah tangga kami ya Allah. Berkailah rumah tangga kami, rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa kasih sayang tidak pernah putus-putus. Tumbuhkan rasa rindu dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami ya Allah, sebagaimana kerinduan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijatul Kubra dan umatul mukminin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang jujur sebagaimana kejujuran yang Kau berikan kepada Abu Bakar Siddiq. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang senantiasa membela agama-Mu, agama Islam ya Allah, penuh dengan keberanian ya Allah, sebagaimana keberanian yang Kau berikan kepada Umar bin Khattab. Ya Allah ya ilahi Rabbi, lapangkanlah rezeki kepada anak-anak kami dalam mereka mencari nafkah ya Allah. Berkahilah ya Allah sebagaimana keberkahan yang Kau berikan kepada Utsman bin Affan ya Allah. Ya Allah, jika seandainya anak-anak kami menjadi orang-orang yang cinta ilmu ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak kami sebagaimana luasnya ilmu yang Kau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Allah ya ilahi Rabbi, kepadamu lah kami memohon dan meminta. Berkahilah ya Allah perjalanan himpunan kami ini dalam rangka syiar dan dakwah ajaran agama-Mu, agama Islam ya Allah. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala ujian-ujian yang Kau berikan kepada kami, agar supaya kami semakin tunduk kepada-Mu. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, terangilah ucapan lidah lisan kami dengan cahaya-Mu, terangilah penciuman kami dengan cahaya-Mu, terangilah pandangan kedua mata kami dengan cahaya-Mu, terangilah pikiran kami dengan cahaya-Mu, terangilah gerak-gerik kedua tangan kami dengan cahaya-Mu, terangilah langkah-langkah kaki kami dengan cahaya-Mu, terangilah apa-apa yang ada di hadapan dan di belakang kami dengan cahaya-Mu, di samping kanan, di samping kiri kami dengan cahaya-Mu, apa-apa yang ada di bawah dan di atas kami dengan cahaya-Mu, karena Engkaulah cahaya di atas cahaya ya Allah. Dengan cahaya-Mu kami senantiasa bersujud kepada-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
di batas